Baiklah Bapak Ibu peserta webinar, kita akan masuk kepada sesi yang kedua mengenai aspek perpajakan dan sosialisasi Undang-Undang HPP untuk UMKM yang akan dibawakan oleh Bapak Asprianto. Kami mohon CV beliau ditampilkan. Ya, Bapak Asprianto Miardi Widodo, akuntan MTech CSEP, adalah seorang lulusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara D3 dan D4 ya, dan beliau juga sudah menyelesaikan studinya di School of Law Villanova University USA Master of Taxation, dan beliau sudah cukup senior di DJP, sudah mengalami berpengalaman di berbagai posisi sebagai kepala kantor pelayanan pajak dan juga kepala bidang di beberapa kanwil. Dan saat ini beliau bertugas sebagai Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Riau. Kepada Bapak Asprianto, kami persilakan Pak. Beliau ini adalah senior saya, dan saya sangat berharap Pak Asprianto ini bisa memberikan pencerahan, memberikan materi yang cukup komprehensif, cukup membantu bagi para masyarakat UMKM. Silakan Pak Asprianto. Ya, bisa saya mulai Pak ya? Silakan Pak. Oke. Dan wajib pajak UMKM. Jadi wajib pajak itu di undang-undang nggak ada sebut UMKM, tapi nanti ada kelas berdasarkan nanti omset ada nanti di sana. Oke. Pertama kali next coba. Udah kelihatan Pak slide-nya Pak ya? Oke, dan apa? Next. Mas, ini belum bergerak nih slide-nya. Oh, udah, oke. Udah. Nah ini Pak, ini kalau kita lihat Undang-Undang KUHP itu satu buku Pak. Ini pada waktu 2014 saya udah coba satukan dalam satu slide. Tinggal kalau ingin tahu pasalnya apa silakan dibuka, dan ini dibuat tahun 2012. Karena semua undang-undang itu seperti bisnis model kita. Ada 4 kuadran di sini. Kuadran pertama adalah diseminasi, ya kan di sini. Kuadran kedua self assessment. Nah, jangan sampai pindah kuadran sebelahnya. Itu penuh merah. Penuh saksi. Karena nanti kita di sisi luar tuh ada data-data dari pihak lain ya, mulai dari data dari pasal 35A, ada kewajiban tadi yang saya sampaikan di Pak Kanwil lewat keynote speech-nya. Oh, nanti data NIK masuk ke kita, kemudian data lain banyak nanti, dan juga nanti kita bisa meminta data lain. Silakan teman-teman sekalian. Kewajiban nanti kita di posisi kuadran pertama ke bawah itu penyuluhan, ya kan? Sifat kita bicara tentang hakikat, hak, kewajiban, dan akibat. Gitu. Karena jelas nanti di Undang-Undang Amanah Undang-Undang KUP tahun 83 bahwa pembinaan masyarakat wajib pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pembinaan penyuluhan, pengetahuan pajakan, baik melalui media, massa maupun media, penerangan langsung. Nah, ini penerangan langsung pada masyarakat. Maka nanti harapan kita nanti kewajiban itu sebenarnya nggak susah, 4 kali 4, 16 kalau kewajiban perpajakan. Objeknya apa, subjeknya berapa, tarifnya berapa, atau pajak utang, kemudian cara pengawasan bagaimana. Kemudian akan masuk ke tahap kedua, daftar, hitung, bayar, lapor. Ya seperti itu sepanjang teman-teman UKM merasakan sebelah kiri ini dengan tadi, dengan patuh dan taat. Kalau misalnya ada masalah, silakan. Kita punya KPP, di Riau ada 8 KPP, 1 Madya, 7 Pratama, kemudian KP2KP kita ada 7, silakan ke sana. Kita punya ada tax center, habis itu ada tax center sana, tax center ya berjalan kerjasama kita dengan perguruan tinggi untuk tax center juga ada di sana. Nah ini kami harap kita nggak ke kanan ya, karena itu banyak sanksinya. Sanksi di bisnis itu adalah hal yang buruk, coba kita hindari. Oke, next Pak Prato. Nah, seperti tadi Pak, ini Pak, cuma bayangin aja kewajiban perpajakan, enggak ya? Haruskah saya terdaftar? Kalau daftar kan jelas ada secara subjektif, objektif. Subjektif apa? Karena tempat tinggal, kedudukan, kegiatan usaha. Kemudian nanti objektif apa? Adakah penghasilan atau penyerahan untuk PPN, penghasilan PPH,
Kemudian kita lihat, kita hitunglah berapa nanti objeknya apa, kemudian subjeknya siapa pemberi penghasilan, siapa penerima penghasilan, siapa pemberi penerimaan penyerahan, siapa penerima penyerahan. Nah, kuncinya satu tadi di pembukuan pencatatan di sisi ini, karena di sana adalah kuncinya kita patuh dan pajak adalah pembukuan pencatatan. Nah, nanti pembukuan pencatatan itu ada pasal sendiri, nanti di pasal 28 akan nanti disebutkan, nanti kemudian setelah itu bayar, kemudian lapor. Ini di masa lalu kita baru manual, semua datang ke kantor pajak, nah, sekarang naik, coba klik satu, Pak. Nah, kita punya semua coba daftar kita irek, kemudian nanti klik aja Mas. Nah, hitung tetap aja, hitung adalah nggak bisa karena yang menghitung wajib pajak sendiri, kami di JP, cuma nanti akan seperti hari ini, kita ada penyuluhan di sini. Kemudian bayar, kita ada e-billing, nggak perlu kemana-mana. Yang penting udah koneksi internet, kemudian punya saldo cukup di perbankan, kita bisa transfer dengan e-banking. E-filing juga seperti juga. Kita tinggal ada koneksi internet, kemudian kita punya akun DJP online, kita masukkan nanti semua hal yang dulunya kertas di bawah itu akan menjadi hal yang sifatnya digital. Ya, tentunya nanti tadi disampaikan di awal-awal tadi ada namanya aplikasi. Nah, mudah-mudahan nanti aplikasi tadi bisa mensupport ini. Sekarang nanti apa? Self assessment system itu sepanjang wajib pajak belum dilakukan penghapusan WP, kewajiban ini akan berlaku terus. Kita tahu kalau namanya wajib, tentunya ada sanksi. Sanksi nggak nyampe ke SPT, kalau SP tahunan wajib pajak pribadi adalah 100.000, tapi kalau badan itu 1 juta rupiah. Oke, next. Nah, ini saya ambilkan Undang-Undang KUP supaya bridging tadi dari pembicaraan sebelumnya bahwa di Undang-Undang KUP Ketentuan Umum Terkait Perpajakan ada bab namanya bab 6 khusus mengatur pembukuan. Disebutkan pembukuan itu sifatnya adalah wajib mohon maaf ada apa tulisan slide-nya ditutupan sama caption. Oke. Pasal 281 jelas disebutkan wajib pajak pribadi yang melakukan usaha. UMK adalah yang wajib usaha. Atau dan badan wajib menyelesaikan pembukuan. Kemudian, apakah semua pembukuan enggak? Nanti ditentukan siapa sih yang melakukan. Pencatatan itu, ya kan? Kalau diperbolehkan penghitung karena kalau dia di bawah nilai tertentu dia bisa dengan pencatatan. Tapi yang kalau orang pribadi udah bebas 4,58 miliar ke atas, wajib pembukuan nanti disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Pembukuan tersebut harus diserahkan dengan memperhatikan itikat baik. Artinya apa? Secara subjektif itu ada kejujuran, kemudian secara objektif adalah kepantasan. Ya, kita lihat bahwa sudah diatur oleh IAI, ya kan, PSHK-nya untuk AKM tadi disebutkan oleh pembicara sebelumnya. Satu lagi harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya. Jadi ibarat cermin tadi, ya kan? Karena cermin tadi akan lihat kalau misalnya wajah itu ya lengkap, maka banyak kita lihat ke depan nanti banyak data masuk di JP, maka itulah yang nampak di cermin. Nah, kemudian jelas nomor 5 prinsip tata asas dan bisa style equal atau kas, ya kan? Bedanya kalau kas apapun uang kas akan jadi penghasilan. Kemudian nanti pembukuan itu tadi memuat harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya. Serta penjual pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak utang. Sehingga pajak utang itu bisa nanti lewat laba usaha, bisa lewat nanti dari peredaran bruto. Nah, kemudian satu lagi pencatatan. Bedanya pencatatan pembukuan disebutkan undang-undang adalah pencatatan adalah data yang dikumpulkan secara, jadi data dikumpulkan aja cuma nanti tentang peredaran usaha dan peredaran bruto. Sehingga nanti bisa dijasar menghitung jumlah pajak utang.
utamanya untuk pengguna pajak yang bersifat final. Itu kemudian ada kewajiban untuk menyimpan, kalau itu elektronik harus disimpan di Indonesia. Nanti mudah-mudahan halu pajak ini database-nya ada di Indonesia. Kalau enggak ini bahaya nih. Pasal 10-nya menjadi agak masalah nanti. Karena begitu dibutuhkan nanti oleh petugas pajak dalam melakukan pengujian atas SPT-nya harus sempat tersedia. Karena wajib disimpan dalam 10 tahun, kemudian di Indonesia disimpannya. Jadi mudah-mudahan nanti hasil aplikasi bisa mencetak, kebutuhan mencetak dokumen yang diperlukan sebagai dasar tadi. Karena tadi laporan keuangan menurut bab 2 NPWP pengeluaran PKP surat perintah data pembayaran di pasal 3-nya ada kewajiban menyampaikan SPT tahunan nomor 1 bahwa wajib pajak itu wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas. Nah, kenapa? Dan menandatangani jangan lupakan. Nah, sekarang dengan sistem e-filing tanda tangan secara elektronik. Kenapa? Ada fungsi di sini, fungsi SPT. Fungsi SPT jelas ya kan. Itu disebutkan di penjelasannya bahwa ada sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Dan untuk melaporkan tentang apa? Pembayaran pelunasan pajak tahun berjalan yang dilakukan. Misalnya nanti teman-teman UKM ada melakukan transaksi dengan pihak ketiga, apabila itu sifatnya usaha yang jasa atau nanti dengan pemerintah dilakukan pemotongan, maka nanti bisa penghasilan juga nanti penghasilan yang mana yang objek pajak atau bukan objek pajak. Karena kita tahu penghasilan itu ada yang objek pajak, ada yang bukan objek pajak. Misalnya hibah dari usus atas ke bawah itu bukan objek pajak. Kemudian nanti bagian laba CV itu bukan objek pajak, tapi penghasilan. Juga ada kewajiban, juga nanti pembayaran dan bagi pemotong dan pemungut pajak. Kemudian apa yang disebut dengan asas benar, lengkap dan jelas. Benar itu jelas. Ada itu adalah benar perhitungannya, ya kan? Termasuk penerapan undang-undang dan nanti sesuai dengan keadaan sebenarnya. Lengkap itu adalah semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur lain harus dilaporkan dalam surat pemerintah. Misalnya apa? Bisa kita punya contohnya kita lupa ada satu, itu termasuk nggak lengkap. Maka akibatnya ini ada program-program yang ada. Kita tahu tahun 2008 Sunset Policy, tahun 2016 Tax Amnesty, yang tahun ini adalah program pengurangan sukarela. Kemudian jelas melaporkan asal-usul dan sumber pajak, objek pajak dan unsur-unsur lainnya harus dilaporkan SPT tahunan. Contohnya adalah apabila di laporan SPT ada harta 10 miliar, ternyata penghasilan yang ada tambahan harta 10 miliar, ternyata penghasilan yang dilaporkan itu di bawah 10 miliar atau katakan 5 miliar, maka itu masuk kategori belum jelas. Tapi bukan kalau benar, kita harus ada bukti yang menunjukkan keadaan sebenarnya. Kemudian pasal 4 jelas, wajib mengisi SPT, sampai benar, mengulang lagi dari pasal 3 ayat 1, 4 ayat 2, ditandangnya juga akan mengulangi pasal 3 juga. Kemudian nanti kalau dalam ini bisa menunjuk kuasa, misalnya nanti UMKM bisa menunjuk kuasa, nanti bisa dari misalnya dari profesi akuntan, lebih lain, karena kuasa ini sudah mulai agak terbuka sekarang, siapapun menjadi kuasa, sepanjang memenuhi syarat yang diperlukan. Kemudian yang ayat 4-nya adalah SPT tahunan BPH, baik itu badan atau orang pribadi yang wajib melanggar pembukuan harus laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi atau keterangan yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Sedangkan kalau pencatatan, wajib dia melampirkan catatan peredaran bruto tiap bulan. Nah inilah, ini kewajiban seputar formalnya. Harus dipahami karena begitu ada tidak lengkap, tidak tersampaikan SPT, kemudian nanti SPT diisi nggak lengkap, nggak jelas, atau nggak benar, tentunya nanti otoritas pajak akan melakukan komunikasi dengan wajib pajak UMKM. Sehingga tepat sekali hari ini ada penjelasan seperti ini yang paham bahwa ada hal-hal yang harus penuhi selain dia jadi UMKM berusaha,
atau kegiatan usaha, dia harus ada kewajiban pajakan. Sehingga kapan nanti ke depan bisa berkelanjutan acara seperti ini. Next. Nah, kita mulai dari pertama, daftar. Sekarang kalau pendaftaran, udah secara elektronik semua, nanti masuk ke www.pajak.go.id, cari icon IREX. Itu untuk wajib pajak orang pribadi. Karena nanti sistem DJP akan terhubung langsung dengan sistem IKTP-nya Ditjen Dukcapil. Sehingga nanti harus mengupload foto segala macam, karena nanti autentifikasi di Dukcapil sudah sangat canggih sampai dengan nanti dengan face recognition. Bisa jadi nanti di foto di KTP apa, yang ada apa bisa dicek. Dan dicek lagi nanti di foto yang ada di Dukcapil. Sedangkan untuk badan, kita tahu UMKM itu tadi dengan Undang-Undang Ciptaker, UMKM bisa selain dia orang pribadi tadi, dia bisa jadi badan yang nanti pemodalnya dia sendiri, direktur dia sendiri, komisaris dia sendiri. Jadi status badan, otomatis nanti begitu notaris masuk sistem administrasi badan hukum SHBH oleh Kemenkumham, maka dari online single submission segala otomatis nanti Bapak Ibu UKM yang badan tinggal duduk manis di rumah dengan nanti dengan sambungan koneksi ke SHBH, maka akan dapat nanti mulai dari dapat akte dari sumber akum, notaris segala macam divalidasi oleh Kemenkumham. Ini adalah layanan dari Kemenkumham. Nah, ini seputar pendaftaran wajib pajak. Next. Setelah daftar, barulah kita masuk hitung. Nah, kita lihat tadi ada pertanyaan tadi apakah orang harus bayar pajak. Nah, kita lihat bayar pajak itu tergantung objeknya. Objek pajak itu objeknya. Kita lihat basisnya adalah tadi. Apabila nanti di atas 4,8 miliar, orang pribadi wajib pembukuan. Kemudian tentunya dari pembukuan tadi ada menunjukkan laba usaha. Maka laba usaha tadi itu yang dikalikan dengan tarif nanti. Jadi bisa jadi kalau rugi usaha tetap aja penghasilan kena pajaknya adalah 0. Dan rugi usaha itu bisa dikompensasi untuk tahun-tahun pajak berikutnya. Lalu ada lagi penghasilan yang bersifat final. Final itu apa? Begitu kita bayar, kita kalikan dasar pajak, kalikan tarif, maka kita bayarkan pajaknya, maka itu tidak akan lagi dihitung kembali di SP tahunan, cuma dilaporkan di SP tahunan. Nah, ini kita tahu bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23/2012 memberikan keleluasan bahwa yang omsetnya di bawah 4,8 miliar itu tarifnya 0,5% dan bersifat final. Kalau 4,8 miliar ke atas itu wajib pembukuan. Dari pembukuan ada hasil laba usaha dikalikan tarif, maka menjadi kewajiban bisa dengan kewajiban pasal 17. Kalau kita lihat ini 0,5% bukan berlangsung selamanya, tapi ini ada grace period-nya. Untuk OP itu kalau salah 7 tahun. Jadi setelah 7 tahun semenjak terdaftar, tahun ke-8 dia kembali nanti dengan mekanisme tadi dengan konsep laba usaha dikalikan tarif. Kemudian kalau badan usaha PT, jadi kalau bisa ada UMKM yang naik jadi PT atau perseroan-perseorangan, maka grace period-nya 3 tahun, CV firma koperasi itu 4 tahun. Semenjak dia terdaftar. Kemudian ada lagi satu nanti, khusus nanti, ya kan, untuk orang pribadi yang memiliki dengan butuh tertentu, sebagian pasal 4 ayat 2 huruf E, tidak dikenai pajak penghasilan atas bagian perhitungan butuh sampai dengan 500.000. Jadi atas bagian daripada 500 juta itu tadi tidak dikenai. Tetapi di atas itu dikenai. Jadi kalau misalnya kawan-kawan UKM ini penghasilan 490 juta, maka dia tidak dikenai. Maka kalau 510 yang tidak dikenai adalah 500 juta. Jadi konsepnya seperti halnya penghasilan tidak kena pajak untuk sumber penghasilan dari
pekerjaan atau usaha kegiatan usaha yang di atas 4,8. Kemudian satu lagi, kalau tadi sebagai wajib badan, maka tarifnya 22%. Kalau tadi UMKM jadi wajib badan, sebagai warga pribadi jadi wajib pajak badan perseroan perorangan akan jadi badan. Kemudian satu lagi ada begitu pajak. Jadi ada validitas berupa pengurangan 50% dari tarif yang dimaksud pasal 17. Sehingga nanti yang akan jadi 50% ada bagian daripada yang ini kalau kita lihat adalah ini sesuai dengan konsep tadi bahwa 4,8 miliar ini nanti ada hitungan yang khusus nanti akan kita pas jawab. Ini skema kira-kira perhitungan pajaknya. Kuncinya adalah untuk bisa melakukan ini, kuncinya ada satu, kalau dia wajib pembukuan, lakukan pembukuan dengan tadi itikat baik dan pencerminkan. Kalau pencatatan silakan data dikumpulkan, kemudian tiap bulan ditotal, nanti disimpan di akhir tahun dilampirkan di SPT. Oke, next kita udah dihitung kita masuk ke kita lihat tadi objek pajak. Ini contoh sebagai simpulan tadi. Jadi apabila punya gerai banyak, maka 4,8 miliar itu adalah konsumen dari semua gerai. Kalau cabangnya 20 atau misalnya punya usaha jenis usaha 4, ada 1 lontong sayur, 1 bakso, 1 bubur ayam, 1 lagi mie ayam, itu disatukan semua, sehingga apakah tadi mencapai 4,8 miliar atau tidak. Kalau masih mencapai 4,5 miliar, maka dapat tadi pajak UMKM 0,5% atas bagian omsetnya di atas 500 juta. Oke, next. Nah, gimana pengeluaran pajaknya? Pengeluaran pajaknya ada 2. Apabila kita melakukan penyerahan penjualan kepada pemerintah atau nanti kepada wajib pajak badan untuk jasa, maka dilakukan pemotongan mereka. Nanti silakan nanti Anda melakukan mengajukan ke surat ke KPP sehingga nanti pemotongannya memakai 0,5%. Nah, tapi sebenarnya kebanyakan UMKM itu store sendiri. Nah, store kita pakai billing, jangan lupa kode pembayarannya 14128.420. Silakan. Nah, kita untuk pembayaran ini pihak perbankan himbara utamanya telah melibatkan banyak laku pandai di seantero Riau. Kami udah ada 2 bank himbara udah memfasilitasi nanti pembayaran di daerah-daerah remote ya. Yang kita kenal kalau BRI itu BRI Link ya. Kalau kalau di Mandiri agen Mandiri, kalau di BNI itu agen 46. Satu lagi di BRK, Bariokopi, saya lupa namanya, mereka udah seperti itu juga ke depan. Jadi itu pembayaran, pelunasan pajak lewat melalui pembayaran, penyetoran pembayaran difasilitasi sangat luas oleh teman-teman di perbankan, sehingga nanti jangan khawatir UMKM kita nanti juga akan menggunakan lakukannya sebagai titik penyebaran informasi untuk penyuluhan, konsultasi atau asistensi menyampaikan SPT tahunan. Next. Nah terakhir, ya kan? Jangan lupa SPT tahunan BPO pribadi ada 3 macam. Ada 1770, ada 1770S, ada 1770 SS. Untuk UMKM itu menggunakan formulanya 1770 polos bahasanya, bukan S atau SS. Nah, di sini silakan nanti diisi di lampiran 3 itu dari pengambilan adalah final. Apabila omsetnya di bawah 4,5 miliar. Tapi kalau 4,5 miliar maka dia mengisi di lampiran induk, itu berapa omsetnya karena wajib pembukuan, nanti berapa HPP-nya, berapa penghasilan bruto sampai dengan apa usaha. Dan dari perhatian nanti totalnya ada 1 tahun dari apabila jumlah pemedahan usaha melebihi dari tahun sebelumnya, maka nanti akan
menjadi tahun depannya menjadi bukan 0,5% lagi kalau dari 4,8%. Kemudian yang harus diperhatikan nanti kalau berarti suami istri yang menghadiri perjanjian nyata atau penghasilan secara tulis atau istri yang menghadiri pemilih untuk menjalankan hak dan kewajiban sendiri, maka dilakukan penggabungan perintah usaha dari suami dan istri sehingga nanti pelaporannya secara bersama, penghitungan pajaknya secara bersama, pelaporannya menjadi sendiri. Nanti bayar pajaknya sesuai proporsi masing-masing. Next. Nah ini dengan adanya undang-undang tadi nomor 20/2008 telah diubah terakhir dengan undang-undang Ciptaker, maka klasifikasi usaha mikro, kecil dan menengah jadi perubahan sangat signifikan menurut saya, karena untuk mikro asetnya sebelum maksimal 50 juta, sepanjang dia asetnya 1 miliar sekarang, maka dimasuk mikro. Kemudian omsetnya itu maksimal 2 miliar. Kemudian usaha kecil itu 1 miliar sampai 5 miliar, sebelumnya 50 juta, 500 juta. Ini kalau saya lihat bertambah 10 kali lipat ini. Kemudian omsetnya 2 miliar sampai 5 miliar. Kemudian usaha menengah 5 miliar sampai 10 miliar, kemudian omsetnya adalah 5 miliar sampai 50 miliar. Kalau kita lihat kemarin dari keterangan teman-teman di Kemenkumham bahwa dari pihak pembuat undang-undang memang untuk mendorong nanti usaha mikro, usaha kecil dan menengah ini nanti menjadi yang mandiri. Kenapa? Nanti usaha mikro dan kecil bisa membentuk namanya perseroan perorangan. Jadi wajib pajak badan sekelas PT. Sehingga pada waktu nanti kita melakukan ekspor segala macam, maka nanti di fasilitas yang itu perbankan, fasilitas LC segala macam bisa mendukung. Itu jadi pada menaikkan batasan aset dan offset. Nah ini sudah dijelaskan tadi, cuma nanti di slide ini kita jadikan satu, maka nanti tetap baca bahwa usaha mikro itu pasti masih bisa menikmati 0,5% karena maksimal 2 miliar. Tapi nanti kalau usaha kecil ada sebagian dapat 0,5%, ya omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Tapi nanti usaha kecil yang omset di atas 4,8 miliar, dia akan menggunakan nanti laba usaha dikalikan dengan tarif pasal 17 yang nilai nanti kalau laba penghasilan pajak ada sampai 60 juta 5%, 60 juta sampai dengan 2,5%, dan selanjutnya tertinggi adalah di atas 5 miliar 35%. Kemudian khusus untuk usaha mikro tadi dijamin bisa menikmati nanti karena kalau kita lihat omset usaha mikro adalah 2 miliar ke bawah. Jadi 0 sampai 2 miliar, maka usaha mikro dapat kesempatan tadi menikmati fasilitas bahwa yang dikenai pajak itu adalah hanya bagian di atas 500 juta. Itu. Ini sekelas simpulan daripada gimana usaha kecil, mikro kecil, menengah di dalam nanti melaporkan kewajiban perpajakan yang meliputi melakukan pendaftaran, daftar, hitung pajak terhutangnya, bayar pajak terhutang, kemudian laporkan pajak terhutang dan semua hal-hal yang perlu dilaporkan dalam SPT dengan prinsip tadi benar, lengkap, dan jelas. Next. Nah, ini pesan sponsor karena kita tahu 30 Juni 2022 itu tinggal dekat lagi. Karena bisa jadi nanti UKM ini ada yang sampai omsetnya aset tadi kita lihat asetnya sampai dengan 10 miliar, ya. Usaha menengah ada yang kecil sampai dengan 5 miliar. Maka apabila nanti merasa tadi, oh ternyata harta saya dari penghasilan yang belum kena pajak, punya kesempatan untuk melaporkan kewajiban pajakan yang belum bisa sekolah melalui pembayaran berdasarkan pengumuman harta atau yang disebut namanya program pengumuman PPS. Yang kita tahu 30 Juni itu tinggal minggu depan. Sekarang hari Kamis ya. Ya pas nih Kamis minggu depan berakhir. Tinggal seminggu lagi. Bergaslah. Karena apa? Nanti kita ingat ada 2 kebijakan di sini. Ini buat next yang udah pernah ikut tax amnesty sebelumnya, maka title rendah adalah 6%. Apabila diinvestasikan dalam SPN atau obligasi istiadat terbarukan. Dan kalau yang peserta tax amnesty enggak memanfaatkan ini, apabila DJP menemukan data harta tersebut, maka
dikenakan tarif 30% dengan sanksi 200%. Atau dengan dikenakan 90%. Jadi pilihannya, kalau ikut teks amnesti, cukup bayar 6% tarif terendahnya, atau 8% kalau dia nggak perlu investasi, atau nanti akan kena 90%. Yang kita gunakan nanti di sini adalah nilai wajar ya. Nilai wajar sebagai dasar nanti penghitungan pajaknya. Ada kebijakan 2, itu untuk nanti yang untuk tahun pajak 2016-2020. Kalau tadi kebijakan 1, teks amnesti untuk tahun pajak 2015 ke bawah sampai tahun 84. Nah, kita lihat ini tarif rendah 12, untuk investasi 14 dan 18. Jadi kalau masa nanti belum terdaftar, kemudian ada harta udah pasti nanti harus sangat manfaatnya besar kalau ikut program Sukarela. Udah punya NBP, belum pernah masuk SP tahunan. Dan berasal tadi hartanya tadi peroleh berasal dari penghasilan belum kenakan pajak. Maka silakan ikut program Sukarela. Kemudian yang udah masuk SPT ternyata masih ada harta yang belum dilaporkan atau malah harta yang dilaporkan tapi berasal dari penghasilan pajaki. Inilah saat terbaik untuk ikut program Sukarela. Karena kita next dalam kita punya kalender, kita sebutnya ini sebagai bulan PPS. Kita sekarang hari Kamis, saja ini kita dengan teman-teman webinar ini masih yang lama. Hari ini, kemudian nanti siang saya jam 11, jam 2 sampai jam 1 itu ada di Rajasna. Dan saat ini Pak Kak Kamil nanti malam ada di Tembilan dengan wajib pajak Tembilan. Kemudian nanti besok kita dengan nasabah prioritas. Nanti hari Minggu kita ada Car Free Day. Kemudian ada kegiatan donor darah 27 sampai 30 Juni di Hotel Fukaya. Dan kita selalu penyuluhan itu selalu ada namanya layanan konsultasi. Layanan konsultasi terkait kemanfaatan PPS dan juga asistensi penyampaian SPPA. Dan juga Car Free Day juga sama, nanti sana selain kita Car Free Day ada senam bersama yang menyediakan layanan konsultasi dan layanan asistensi. Dan di donor darah kita ada ditambah kalau donor darah di 4 hari terakhir itu kita ada kelas pajak 2 kali sehari dan kita sampai dengan 4 kelas yang kita buka. Kalau enggak ya cuma 1, silakan benar-benar nanti kita share lewat lewat panitia gimana ikut donor darahnya, bagaimana ikut kelas pajaknya. Saya rasa ini sudah angka optimal sehingga nanti pesan Pak Kanwil bahwa nanti bisa menjangkau semua masyarakat Riau, terinformasikan tentang BPS, tentang kemanfaatan, tidak memanfaatkan resikonya seperti apa. Dan kemudian kita untuk kami di Riau, kita punya banyak saluran informasi, ada Pajak Riau di Instagram, Twitter juga Pajak Riau. Kemudian kita punya Facebook kami di Riau. Dan kita punya Linktree Pajak Riau, itu ada layanan tentang bisa tanya interaktif lewat menu di sana ada YouTube kantor wilayah di Riau dengan helpdesk PPS ada. 0812 6720 603, silakan manfaatkan. Dan kita terakhir, ya, nanti tahukah untuk apa? PPS nanti jelas untuk menerap persyaratan masyarakat kegiatan formal. Kenapa 0,5% ada ini dalam menimbangnya ada memberikan keadilan. Kemudian masyarakat kewajiban pajak karena tinggal bikin pencatatan, pembukuan tinggal kalikan nanti tarif 0,5%. Kemudian satu lagi, kesempatan kontribusi kepada negara dengan melalui pembayaran pajak sesuai dengan kemampuan pajak. Kemudian punya ada fasilitas juta atau pribadi untuk menikmati ini, untuk berkontribusi yang minimal. Kemudian pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat. Next, Mas. Nah, karena bahasa juta uang pajak itu ada yang lari ke pendidikan, ada lari yang ke pariwisata, ada infrastruktur ada. Kalau kita lihat 1 juta uang pajak kita lagi ke sana, maka kita punya jargon, ayo ber-NBP untuk SSP dan SPT. Ayo ngajak wajib pajak untuk selalu store pajak dan patuh dan taat. Ingat PPS sebentar lagi ada videonya Pak Gubernur. Nah, satu lagi Pak pesan dari Pak Gubernur ini selalu kita putarkan upacara pesan Pak Gubernur ya. Karena di situ ada pantunnya yang sangat menarik yang tertulis di situ. Ingat ya PPS masih sebentar lagi 7 hari lagi.
ungkap saja. Kalau kami di sini ditambah kalau mengutip Pak Gubernur, ungkap, lengkap, lelap. Sehingga nanti tanpa baca dulu ke bawah, terlupakan buat UMKM lewat media ini kita dorong untuk mengetahui tentang PPS, mengenai manfaat PPS, apabila bermanfaat, silakan ikuti PPS. Satu untuk pantun, gadis Melayu memakai kalung, indah dipakai pergi bertamu. Cakep. Program penguatan Sukarela, ayo kita dukung bersama, wujudkan pajak kuat Indonesia maju. Kita dengarkan pesan dari Pak Gubernur Riau, Pak Samsua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam rangka memberikan keringanan bagi masyarakat untuk memperbaiki pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka diterbitkanlah program pengungkapan sukarela oleh Direktorat Jenderal Pajak. Program pengungkapan sukarela adalah kesempatan bagi para wajib pajak yang belum melaporkan perolehan harta dalam surat pemberitahuan tahunannya. Oleh karena itu, saya Samsuar Gubernur Riau mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Riau untuk segera memanfaatkan program pengungkapan sukarela paling lambat tanggal 30 Juni 2022. Program pengungkapan sukarela, ungkap lengkap lelap, gadis Melayu memakai kalung, indah dipakai pergi bertamu. Program pengungkapan pajak kami dukung, bersama wujudkan pajak kuat Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aspril atas paparan materinya. Demikian tadi Bapak Ibu peserta webinar, kita sudah mendengarkan materi yang disampaikan baik oleh Ibu Nur Azlina maupun oleh Bapak Asprilianto. Tibalah saatnya kita akan masuk ke sesi yang kedua terkait dengan tanya jawab. Perlu kami informasikan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke panitia dan kami akan coba bacakan. Dan kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada pemateri bisa nanti disampaikan lewat chat room ya. Sementara kami akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari Bapak Adi. Untuk usaha UMKM wajib pajak pribadi online, apakah diwajibkan menyelenggarakan pembukuan setelah masa pengenaan pajak 1% selesai? Dan untuk pelaporan pajak wajib pajak pribadi, apakah diwajibkan mencantumkan persediaan dalam harta menggunakan kode harta persediaan? Silakan Pak Aspril, mungkin bisa langsung dijawab Pak. Pertanyaan dari Bapak Adi. Prinsipnya adalah waktu dia wajib pajak, konsep pertama adalah pembukuan atau pencatatan. Konsep pertama. Untuk kita tahu pembukuan pencatatan adalah berapa omset kita. Tapi kalau kita memulai niat ya, nama itunya saya ingin jadi UMKM ya kelas M nanti, otomatis silakan memulai secara dini pembukuan ya. Karena di pembukaan langsung tahu nanti berapa laba usaha. Memang nanti perlu bantuan daripada para pihak sini, dari kampus, dari IAI, dari dinas ya, untuk bisa mengawasi gimana pembukaan yang baik. Apalagi nanti kan katanya ada suatu aplikasi pendukung, mereka tadi dinas sudah memberikan segala macam. Kalau dua tadi itu pembukaan ya. Pembukaan itu bukan karena sebab ya. Itu modal dasar pembukuan. Karena di pembukaan tadi kita tahu nanti berapa laba usaha. Ya kan? Kalau masalah persediaan, ya tadi apabila dia ikut pembukuan udah pasti. Sudah bisa aku tahu pasti ada. Harta itu kalau pembukuan pasti ada kas, ya kan? Orang masih kerja yang lain nih. Coba. Tolong di mute yang lain ya. Silakan Pak. Ada kas bank lah ya, ada persediaan, ada piutang, kemudian ada aktiva lancar lain yang kemudian aktiva tanah, aktiva lainnya seperti itu. Konsekuensinya seperti itu pasti nanti. Jadi kalau saya selalu mendorong ya kan,
kalau di Undang-Undang Pajak sendiri ya, minimal dapat diketahui pembukuan itu harta ya, hartanya apa saja, nanti kemudian hutangnya ke siapa aja, modalnya dari siapa, kemudian penghasilan biaya. Kemudian tentunya bisa menghitung nanti penghasilan tadi yang mana objek, mana bukan objek, nanti seperti itu. Ya, tentunya nanti perlu ada penyusunan nih di akuntansi pajaknya. Jadi kan akuntansi banyak nih, akuntansi pemilihan ada, akuntansi komersial ada. Nah, ini tantangan buat ya ini. Gimana nanti akuntansi pajak seperti apa? Saya rasa itu Pak Winston bisa menjawab semuanya ya. Karena Iya, Pak. untuk menghitung pajak itu basisnya pembukuan. Setelah itu hal yang sangat mudah. Ya. Karena tinggal mengikuti yang sudah dicatat atau telah dibukukan. Itu saja. Ya. Baik Pak Aspril, jadi dasarnya adalah omsetnya kalau dia sudah di atas 4,8 maka wajib pembukuan ya. Kita lanjut pertanyaan yang berikutnya yang diajukan oleh Bapak Ibrahim Utomo. Ini ditujukan kepada Ibu Nur Azlina nih. Yang terhormat Ibu Nur Azlina, kenapa di akuntansi MKM ini laporan hanya ada 2, laporan posisi keuangan dan laba rugi? Bukankah arus kas diperlukan juga untuk analisa manajemen arus kas yang telah terjadi dan dalam membuat proyeksi kas masuk keluar? Mohon pencerahannya. Silakan Bu Nur. Ya, terima kasih Bapak. Untuk laporan arus kas itu sebenarnya kalau Bapak atau UMKM mau membuat laporan arus kas itu tidak ada masalah. Hanya di SAKN UMKM itu tidak mengharuskan untuk membuat laporan arus kas. Nah, SAKN UMKM ini kan tadi belakang diterbitkannya untuk membantu pembukuan UMKM. UMKM masih sangat sederhana, jadi tidak dibebankan atau tidak diharuskan untuk membuat laporan yang lengkap dan hanya yang wajib saja, yaitu tadi laporan keuangannya, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Tapi jika UMKM-nya ingin membuat laporan arus kas, nggak apa-apa, silakan saja. Cuman tidak diharuskan. Mungkin itu ya. Terima kasih Pak. Ya baik, makasih Bu Nur ya. Jadi Bapak Ibrahim Utomo ya tidak diwajibkan, tapi kalau mau dibuat ya silakan ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Darnilawati ya. Apakah usaha mikro yang pendapatan per tahunnya di bawah 50 juta wajib membayar pajak juga? Nah, ini Pak Aspril, monggo Pak dijawab. Oke, silakan Pak. Kalau menurut Undang-Undang APB, perpajakan, tadi ada batasan ya, 500 juta ke bawah tidak dikenakan. Nanti bagian 500 juta ke atas dikenakan 0,5 sampai dengan 4,5 miliar. Ya, supaya tahu kita di bawah 500 juta apa? Ya syaratnya tadi punya pencatatan. Ya. Kalau mau pembukuan silakan, kalau sanggup ya. Kalau nggak minimal pencatatan. Kemudian harus tadi mendaftarkan, kemudian nanti lapor SPT kan. Karena di SPT baru tahu di bawah 500 juta. Jadi memang dengan Undang-Undang APBD terbaru ini memang ada kewajiban nanti semua mereka ini UKM ini mendaftarkan diri. Karena nanti begitu NIK akan jadi basisnya NPWP, ya kan? Subjektifnya udah ada ini udah. Nah, objektifnya harus di-clear oleh wajib pajak menurut konsep self-assessment. Atau nanti dari data pihak ketiga kita dapat data dari instansi ada pemerintah pusat, pemerintah daerah. Ada lembaga itu banyak. Ada OJK segala macam ya, itu lembaga. Perbankan masuk lembaga juga di sini. Kemudian asosiasi ada. Atau pihak lain di sini. Otomatis nanti kan membentuk nanti. Nanti kita tahu, maka kita mendorong semua pelaku UMKM ya. Tadi maksud saya minimal pencatatan. Semua data itu dikumpulkan, dikasih di clips kan, kemudian
tiap bulan di total, simpanlah dalam tempat yang aman ya. Nah, tapi kalau pembukuan, ya ikut saran tadi dari pembicara Bu Dr. Nur ini nanti gimana. Tentunya tanggung jawab daripada tadi ahli pajak dan yain sebagai unit profesi ini kan, untuk bisa mengawal teman-teman UKM ini. Kita DJP mengawal nanti dengan kerjasama dengan tax center, dengan dinas segala macam. Gitu. Saya rasa sudah menjawab nomor 2 tadi kan. Kenapa nanti NIK begitu NIK jadi NPWP? Enggak. NPWP terbit nanti begitu objeknya nyala. Ya banyak kan bayi lahir punya NIK, tapi dia kan wajib pajak enggak. Karena dia ikut orang tua. Jadi otomatis besok itu kita banyak sekarang ada anak-anak kecil jadi model iklan atau tiktokers lah, penghasilan banyak. Otomatis dia terkumpul. Karena apa? Kalau NIK sudah terjadi. Maka itulah program-program sekarang digelontorkan pemerintah. Itu. Karena nggak bisa menghindar lagi. Karena ID kita udah ada di Dukcapil. Dukcapil nanti yang mengkonfirmasi NIK tadi memberikan data kepada DJP. Otomatis kalau konfirmasi itu bisa dari administrasi yang pemerintah atau administrasi yang pemerintah. Bisa administrasi yang sifatnya finansial sama non-finansial. Contoh, peduli lindung itu non-finansial. Perbankan itu finansial. Nanti begitu ketemu nanti kita dengan program perjanjian kerjasama dengan Pemda, di mana pihak di sana, otomatis itu objektif semua. Nah, saya rasa ini saat terbaik ya buat teman-teman yang pemirsa sampai dengan hampir 200 orang ini. Ya kan, kalau belum daftar, segera mendaftar diri. Ya kan? Kemudian segera tertib administrasi, pencatatan dan pembukuan. Di sini sudah dari kampus Undri sudah siap. Kami di sini sampai dengan tiap kabupaten itu minimal 2 perguruan tinggi. Kalau kota baru kita buka sebanyak-banyaknya untuk tax center, silakan. Apa gunanya? Seperti tadi untuk pencerahan UMKM, pengayaan UMKM, dan pencerdasan secara keilmuan nanti tentang pembukuan pencatatan. Nanti pasti lanjut dengan tentang kewajiban pemenuhan kewajiban pajakan. Bicara tentang nanti objek pajak saya terutang mana. Nanti sampai dengan ujungnya pada bayar pajak dan lapor pajak. Karena pajak kuat, Indonesia maju. Baik, sudah dijawab tadi ya. Pertanyaan tadi dari Ibu Darnilawati ya. Jadi patokannya 500 juta ya setahun ya. Kalau masih di bawah 500 juta tidak ada kewajiban membayar pajak. Ini ada pertanyaan berikutnya. Tadi juga sudah sedikit disinggung oleh Pak Aspril juga nih. Pertanyaan dari Bapak Asri Amir ya. Dari Bapak Asri Amir, beliau menanyakan yang pertama, apa syarat dan prosedur untuk mendapat jasa konsultasi gratis dan penyusunan laporan keuangan UMKM. Tadi juga sudah sedikit didiskusikan waktu di awal oleh Bapak Sahata tadi dengan para narasumber sebelumnya. Nanti juga bisa nanti diulang lagi nanti terkait dengan pertanyaan pertama ini. Yang kedua, bila NPWP didasarkan pada NIK, apakah kedepannya semua WNI otomatis menjadi wajib pajak? Yang ketiga, apakah tarif pajak yang berlaku saat ini juga berlaku untuk koperasi? Silakan Pak Aspril. Oke Pak, kalau tadi masalah syarat Pak ya, silakan datang ke tax center lah. Utamanya yang nanti pembinanya dari Fakultas Ekonomi Bisnis ya, ada akuntansinya. Insya Allah dilayani di sana. Silakan. Memang kewajiban daripada poin-poin PKS seperti itu. Kalau nggak bisa nanti pasti tax center dari perguruan tinggi tadi pasti menghubungi kami dari kami di JP Riau. Kita akan nanti buat terjadwal. Silakan Pak di sana dan ajak teman-teman yang sana ya, supaya bisa mengamalkan tax center nih. Karena tax center tuh kita tahun ini ada akreditasi tax center. Yang makin aktif tax centernya, akreditasi pasti mendiak ke A nanti. Kalau enggak ya tetap nanti. Karena banyak nanti akan digantikan dengan perguruan tinggi yang lain. Kita tahu PKS dengan institusi lain bagian daripada akreditasi dari perguruan tinggi.
Itu nomor satu, Pak ya. Nomor dua adalah tadi sudah sebutkan, Pak. NIK itu baru subjektif, subjeknya. Belum objektifnya. Objektif tadi, nanti wajib pajak akan secara assessment. Saya punya omset sekian. Oh, saya daftar. Kalau misalkan saya, UMKM daftar aja. Karena nanti, ya kan, nggak tahu dia akan batasannya masuk juta ke bawah nggak? Seperti itu. Kemudian nanti satu lagi, tapi pajak yang berlaku saat untuk koperasi. Koperasi itu masuk badan hukum. Dari badan hukum berarti dia masuk wajib badan. Jadi wajib badan nanti tarifnya 22% dari laba usaha. Laba usaha dikurangi kompensasi kerugian apabila ada. Kalau enggak, laba usaha itu adalah penghasilan karena pajak. Jadi enggak hal tabu ya kalau di pembukaan rugi ya. Nah, rugi itu bisa dikompensasikan sampai 5 tahun. Sehingga nanti kita contohnya laba tiap tahun 50 juta. Sehingga nanti 250 juta, laba tahun ke-6 200 juta, maka dia masih belum wajib pajak karena penghasilan karena pajak kan 0, masih sisa 50 juta lagi kompensasi. Itulah keuntungan pakai pembukuan. Salah satunya seperti itu. Kalau pencatatan, uang masuk, rugi nggak rugi, ya bayar pajak. Di atas masuk. Itu salah satu keuntungan pembukuan ya. Pembukuan benar-benar mencerminkan selain ada keuntungan lain, tadi ada buat management segala macam, nah itu sudah tingkatan lebih lanjut. Saya itu Pak Wilson, dan saya juga izin pamit karena saya jam 12 ada acara rehat sejenak di salah satu radio untuk dalam rangka ulang tahun Pekanbaru ke-238. Saya ngisi juga ya, temanya sama, bulan PPS, tetap jualan PPS. Karena saya pikir nanti setelah 30 Juni, 1 Juli, itu menjadi, kalau dia nggak ungkap, atau dia silap, maka bisa kalap nanti itu. Karena tarifnya luar biasa. Maka pesan saya, ikut PPS, ungkap, lengkap, lelap. Meniru pesan Pak Gubernur Samsudang. Baik, terima kasih. Sampai dulu Pak ya. Ya, terima kasih Pak Aspril ya sudah. Ketemu di kolaborasi selanjutnya nih, saya tunggu nih. Ya, siap. Profesi, kemudian siap kita koordinasi Pak Aspril. Pembina dan kampus. Karena kami terikat kampus ada tech center. Saya bukan semester 2 besok tema kita UMKM karena seri 28 ini. Seri 28 saya belum begitu gaungnya. Nah, mungkin lewat Rio siap menggaungkan hal ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Aspril. Ya, ya Pak. Kesempatannya. Ya Pak, Bapak Ibu peserta webinar, ya demikian tadi sudah kita mendengarkan paparan dan juga sudah kita mengikuti tanya jawab. Sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih masuk ke panitia yang belum sempat dijawab. Namun karena Pak Aspril juga masih ada acara berikutnya dan juga kita juga jadwalnya juga sudah melewati jadwal yang sudah ditentukan, maka dengan ini kami akan selesaikan sesi tanya jawab ini dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Azlina dan Pak Aspril tadi yang sudah ikut memberikan kontribusi tadi dalam sesi tanya jawab maupun penyampaian materi. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi para peserta webinar. Selanjutnya saya serahkan waktu kepada Bapak Sahata untuk memimpin acara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Winston. Terima kasih atas moderasinya untuk materi kita. Baiklah, kita akan sampai ke acara terakhir yaitu closing remark. Tapi sebelum ditutup oleh Pak Rasuli, saya sebagai host mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, Kanwil DJP Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja pada saat saya menjadi host di acara ini, dan kami mengharapkan untuk mengikuti acara kami di
bulan Juli, webinar UMKM. Dan sampai kita pada ujung acara, yaitu closing remark dari Ketua IAI Wilayah Riau, Bapak Dr. Haji M. Rasuli, SE, MSc, AK, CA, SCPA. Waktu dan lahir kami serahkan Pak Rasuli. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bapak Teten Basduki, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Evianti Nasution tadi. Kemudian yang kita hormati juga Kepala Kanwil DJP Riau, Bapak Ahmad Jamhari, yang diwakili oleh Bapak Asprilanto Miardi Widodo sebagai keynote speech, juga sebagai pembicara tadi. Kemudian Bapak Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, Bapak Taufik Usman Hamid, yang diwakili oleh Ibu Tresiana Anumsari tadi. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Profesor Dr. Haja Sri Indarti, yang tadi diwakili oleh Bapak Dr. Rinaldi Nur DP selaku Ketua Jurusan Akuntansi FEB Universitas Riau. Dan yang kita banggakan pembicara dan pemateri kita pada hari ini Ibu Dr. Nur Azlina dan sekaligus Bapak tadi Bapak Asprilanto, dan juga kepada Pak Dr. Winston Manihuru, Direktur Utama Halo Pajak, yang hari ini juga sebagai moderator kita yang luar biasa. Juga MC kita Pak Sata Edi. Selamat Pak. Kami juga menyampaikan hormat kepada Bapak Ibu peserta webinar dengan topik kita yang luar biasa pada kali ini, yaitu aspek perpajakan dan akuntansi UMKM, serta sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berkaitan dengan usaha UMKM, serta panitia dan hadirin undangan yang saya muliakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan serta rahmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama secara daring melalui platform Zoom ini. Kemudian selawat dan salam mari kita sanjungkan buat Nabi penutup, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin memulai dengan mengucapkan terima kasih kepada kita semua, terutama kepada para pembicara untuk penyampaian mereka yang sangat luar biasa. Kemudian kepada moderator dan pembawa acara yang telah mengatur dan menghidupkan sesi tanya jawab dan menjaga semuanya tetap terkendali dan cukup tepat waktu, saya kira. Namun yang paling penting, saya sangat berterima kasih pada Bapak Ibu semua, para peserta webinar kita pada hari ini. Tanpa masukan, ide dan diskusi intens dari kita semuanya, webinar ini tentu tidak akan sesukses sebagaimana yang kita harapkan. Sungguh merupakan suatu hal yang sangat baik ya, bahwa pada hari ini IAI Wilayah Riau bisa bersama-sama dalam webinar ini dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggota IAI Wilayah Riau dan pihak lain yang berkepentingan. Dan tentunya kami juga dapat berpartisipasi dalam program sosialisasi yang sangat bagus ini. Untuk itu saya mengucapkan lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Halo Pajak, Departemen Akuntan Perpajakan IAI, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, kemudian kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi maupun Kabupaten Kota nantinya, Kanwil DJP Pajak, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Semoga Allah SWT
memampukan kita bersinergi dalam mendukung dan mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundangan di bidang perpajakan demi kemakmuran negara yang kita cintai ini. Kita sama-sama memaklumi bahwa DPR pada tahun yang lalu telah mengesahkan rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan menjadi undang-undang HPP. Ya, jadi dengan demikian semua aturan yang berada di dalamnya harus dilaksanakan mulai tahun ini. Hal ini tentu memerlukan usaha keras dan pengetahuan dari seluruh profesi yang terkait, terutama profesi akuntan, agar semua agar upaya pemerintah untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak untuk APBN kita bisa tercapai secara optimal. Di samping itu, saya kira perlu juga ada sinergi dan kolaborasi berkelanjutan yang solid dan masif antara Dirjen Pajak melalui Kanwil DJP Riau, IAI melalui Kompartemen Akuntan Pajak baik di pusat maupun di IAI wilayah termasuk IAI wilayah Riau, kemudian Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah baik provinsi maupun kabupaten kota di Riau, dan FEB Universitas Riau, tentu kampus-kampus lain juga di Riau untuk melakukan pendampingan, kalau bisa disebut pendampingan ya, terhadap usaha UMKM ya, khususnya di Riau. Ya, khusus dengan kampus nanti saya kira bisa diwujudkan melalui program-program MBKM tadi yang sudah disebutkan, yang sesuai dengan bidang masing-masing, yang didahului adanya payung hukum tadi sudah disampaikan oleh Kementerian Koperasi melalui MOU dan MOA antar pihak terkait. Saya kira itu closing remarks yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, karena peserta juga sudah rasanya ada lama ya mengikuti mulai dari jam 9 tadi. Saya kembalikan kepada Pak Sahata Edi Situmorang. Billahi taufiq wal hidayah, mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Rasuli. Kata kunci yang ketiga, pajak. Jadi nanti setelah ini akan di link akan disampaikan link absensi untuk diisikan 3 kata kunci yang saya sampaikan di awal, di tengah, dan di akhir. Baiklah, dengan ditutupnya dengan closing remark dari Pak Rasuli, maka berakhirlah webinar kita. Terima kasih atas semua kesempatan yang diberikan dan telah mengikuti webinar ini. Kami mengundurkan diri. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih Pak Aspri, Pak Rasuli, Pak Winston. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Mana link?